Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah sahabat Nabi Muhammad kali ini akan menceritakan tentang sahabat Nuaiman. Berikut kisahnya seorang sahabat Nuaiman, sahabat Nabi yang masuk surga dengan tertawa. Kisah sahabat Rasulullah yang bernama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah sudah sering kita dengar. Dia adalah salah satu sahabat yang paling disayangi Rasulullah. Sikapnya yang polos dan lucu tak jarang membuat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Dalam berbagai riwayat pun telah dijelaskan bahwa Nuaiman memiliki banyak kisah yang menarik untuk disimak. Mulai dari keisengannya yang menyembelih unta milik tamu Rasulullah hingga kisahnya yang sengaja menjual sahabatnya untuk beberapa saat karena tidak diberi makanan ketika sedang berdagang. Nuaiman memang dikenal sebagai sosok sahabat yang sangat jenaka. Memang sikap alami Nuaiman yang sangat polos dan selalu mengerjakan semua dengan hati. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nuaiman meninggal dunia akan masuk ke surga dengan tertawa karena ia selalu menyenangkan Rasulullah dan para sahabat. Sementara itu, salah satu kisah lucu Nuaiman yang paling terkenal adalah ulahnya yang sengaja menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Dikisahkan, ada tamu datang yang merupakan delegasi dari berbagai negara yang sengaja datang untuk mencari tahu tentang Islam. Saat itu, para delegasi tersebut datang dengan unta yang berukuran besar dan gemuk. Saat tamu datang, Nuaiman menjadi salah satu sahabat yang tengah duduk bersama para sahabat di dekat rumah Rasulullah dan tempat diparkirnya unta-unta gemuk tersebut. Saat itu, para sahabat sengaja bergurau dengan Nuaiman agar menyembelih unta yang tengah diparkir di depan rumah Rasulullah. Tak disangka, Nuaiman benar-benar menyembelih unta tersebut. Saat mengetahui tindakan Nuaiman, para sahabat merasa bingung. Sedangkan Nuaiman dilaporkan melarikan diri dari kejaran sahabat. Belum sampai dikejar para sahabat, Rasulullah keluar dengan para tamu dan langsung kaget karena unta yang dikendarai tamu Rasulullah telah disembelih. Rasulullah pun bertanya siapa yang telah menyembelih unta tersebut. Kemudian para sahabat menjawab yang menyembelih unta tersebut adalah Nuaiman. Singkat cerita, Rasulullah beserta para sahabat pun mencari Nuaiman. Sebelum mencari Nuaiman, Rasulullah terlebih dahulu telah mengganti unta para tamunya. Kemudian ditemukan keberadaan Nuaiman yang berlari ke perbatasan Madinah. Saat itu, Nuaiman muncul di rumah seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad. Nuaiman sembunyi di sumur atau galian yang saat itu tengah dikerjakan Al-Miqdad. Nuaiman pun meminta Al-Miqdad untuk tidak berbicara dengan siapapun tentang keberadaan, termasuk jika Rasulullah yang mencari. Tak lama, Rasulullah beserta rombongan para sahabat pun mendatangi Al-Miqdad dan bertanya di mana keberadaan Nuaiman. Al-Miqdad saat itu merasa bingung karena sebelumnya telah berjanji tak akan memberitahu siapapun jika Nuaiman berada di dalam sumur. Namun dia semakin bingung karena yang datang bertanya adalah Rasulullah, sehingga mulut Al-Miqdad saat itu berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuaiman, sedangkan tangannya mengarah pada galian sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah kemudian menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Kemudian didapati Nuaiman berada di dalam galian sumur itu. Kemudian Rasulullah meminta Nuaiman naik. Dilihatlah Nuaiman penuh dengan debu pada wajahnya. Dibersihkanlah wajah kotor Nuaiman dengan tangan Rasulullah. Saat itu, Rasulullah sama sekali tak marah, namun membersihkan wajah Nuaiman dengan tertawa bahagia. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah," kata Abu Bakar. Kemudian diizinkanlah mereka oleh Rasulullah untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugas. Salah satunya Suwaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga perbekalan, karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga, dan Suwaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibit di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah lapar. "Wahai Suwaibit, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini. Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja, Suwaibit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas pergi ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham, murah." Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka,
Ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibit. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibit. Ketika ditangkap, Suwaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu tak ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah. Tak lama, Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Suwaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibit akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibit, hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Demikianlah kisah sahabat Nabi yang masuk surga dengan tertawa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.